teman-teman sedama yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam yang berbahagia hari ini, kita akan melaksanakan PPD, Pekan Pendalaman Dhamma. Itu memasuki minggu kedua ya. Telah hadir narasumber kita di sebelah saya dengan tema pandangan yang menyesatkan. Narasumber kita yaitu Bante Chirajayo. Namun sebelumnya, setelah mendengarkan sharing dari Bante, nanti kita beri kesempatan ada sesi tanya jawab. Jadi masih ada yang bingung mau bertanya seputar tema, silahkan. Di luar tema juga nggak apa-apa. Jadi izinkan saya untuk membacakan profil Bante biar kita lebih kenal dengan Bante. Bante Chirajayo ditabiskan atau diupasampada pada tanggal 11 Februari 2017 bertempat di Wihara Jakarta Dhammacakajaya, Jakarta Utara. Beliau saat ini berdomisili di Wihara Mahasampati Medan, Sumatera Utara. Dan jabatan Bante Chirajayo saat ini sebagai Upa Padesanayaka atau Wakil Ketua Biku Pembinaan di Sumatera Utara di bawah naungan Sangha Theravada Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya berikan, sekilas profil dari Bante. Romo Pandita selaku pemimpin puja bakti, para upasaka, para upasika, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali melihat dan menyaksikan para upasaka upasika dapat datang ke wihara mengikuti kegiatan PPD ya, Pekan Pendalaman Dhamma, yang diselenggarakan oleh pengurus Wihara Jaya Manggala dalam rangka menyambut Trisuci Waisak 2026, dan Anda mengikuti kegiatan ini dengan khidmat, mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan tentu Anda datang ke sini, Anda mengikuti kegiatan ini didorong oleh satu kekuatan, dan kekuatan yang dapat meringankan langkah kita untuk datang ke wihara, kekuatan yang meringankan langkah kita untuk melakukan kebajikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan keyakinan. Tanpa keyakinan, meskipun rumahnya dekat, datang ke wihara itu rasanya berat. Tapi kalau orang punya keyakinan, meskipun rumahnya jauh, meskipun hujan, panas atau apapun, karena didorong oleh keyakinan yang kuat kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, tentu keyakinan itu mendorong munculnya semangat. Ya, jadi kalau Anda tanya, Bante, bagaimana supaya saya itu tetap bersemangat di dalam belajar dan praktik Dhamma? Jawabannya adalah kokohkan keyakinan. Ya, sama seperti umat Buddha punya keyakinan bahwasanya menjadi umat Buddha itu tujuannya adalah akhir penderitaan. Kalau kita yakin bahwasanya Dhamma ini bisa membimbing kita di dalam mencapai akhir penderitaan, saya yakin Bante, gitu ya, maka Anda juga akan semangat di dalam mempraktikkan Dhamma. Tapi kalau dari awal Anda sudah tidak yakin, ya semangatnya nggak tumbuh. Saya tidak yakin Bante, gitu ya. Sama anak-anak juga, kalau sekolah atau kuliah begitu ya, kalau besoknya ujian atau mau ikut lomba misalkan, kalau mau ikut lomba dari awal saya yakin Bante, gitu ya. Kalau punya keyakinan, dia akan dengan sangat antusias belajar. Tetapi kalau dari awal, aduh saya tidak yakin,
maka ya dia serampangan, tidak dengan antusias, tidak dengan penuh semangat untuk belajar, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan pada malam hari ini adalah satu hal yang sangat baik, dan ini adalah satu kesempatan bagi para umat Buddha untuk membuat berkah. Karena sebagaimana yang sebetulnya sudah kita pahami bersama, entah disadari atau tidak, bahwa menjadi umat Buddha itu sangat beruntung. Kenapa beruntung, Bante? Oleh karena kebahagiaan kita, pencapaian kemajuan batin kita, ya, kedamaian kita, ketenangan kita, ini sumbernya tidak jauh, ya. Subjeknya, objeknya juga tidak jauh berada di atas sana. Banyak kepercayaan atau aliran spiritual tertentu mengatakan bahwasanya kebahagiaan, kemudian ketenangan, kekayaan, kesehatan, dan berkah-berkah yang dianggap sebagai sesuatu hal yang membahagiakan, ya, yang kita sering sebut sebagai berkah, begitu ya. Apakah berkah kekayaan, kemudian kelancaran rezeki, kesehatan, itu diperoleh dengan cara meminta. Artinya mereka menggantungkan kebahagiaan mereka itu pada sosok yang ada di luar. Karena minta, maka belum tentu dikasih. Kalau minta belum tentu dapat. Tetapi kalau sebagai umat Buddha, pemahaman kita diajarkan bahwa berkah itu bukan diminta, berkah itu dibuat. Kalau Anda bisa buat, kapan saja bisa didapat. Apalagi kalau Anda sering baca parita, terutama Manggala Sutta, begitu ya. Ada 38 poin berkah yang bisa Anda buat. Misalkan malam hari ini Anda datang ke wihara, berapa berkah yang sudah Anda buat? Misalkan puja nianang, menghormat kepada yang patut dihormat, itu sudah berkah. Apalagi setidaknya atta sama paniti, membimbing diri dengan benar, mengarahkan diri, pikirannya diarahkan dengan baik, baru saja kita bermeditasi. Kemudian ketika baca parita, pikiran Anda terpusat dengan penuh rasa hormat, dengan kesungguhan hati, dengan penuh keyakinan, ya, mengarahkan diri dengan benar dari pikiran. Ucapannya juga diarahkan pada ucapan-ucapan yang baik, tindakannya juga diarahkan pada tindakan-tindakan yang bermanfaat. Nah, itu berkah, sudah 2. Apalagi kalena dhamma sawanang, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai juga berkah. Jadi kalau Anda renungkan, hari ini saya bisa membuat berkah, hari ini saya bisa merenungkan dhamma, hari ini saya bisa belajar dhamma, ya, coba Anda bayangkan, Sang Buddha sudah wafat berapa tahun yang lalu? 2570 tahun yang lalu, tapi dhammanya masih bisa kita kenal. Maka beruntung kita bisa mengenal dhamma, ya. Anda beruntung, kita semuanya beruntung bisa mengenal dhamma. Tapi ada yang lebih beruntung lagi. Siapa, Bante? Yang bisa mempraktikkan dhamma. Karena di dalam dhamma itu dikatakan Dhammo hawe rakhati dhammacaring. Dhamma itu akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa berkah sudah kita buat. Dan ini tidak hanya pada malam hari ini saja. Apalagi sekarang Anda bisa
mendengar Dhamma Desana, mendengarkan Dhamma hampir setiap waktu, kapanpun Anda inginkan. Ya, di rumah, apalagi di sini SPD-nya tidak setiap hari ya, setiap Sabtu dan Minggu, gitu ya. Di luar itu, apakah tidak punya kesempatan? Ya, kalau nunggu kesempatan sulit. Aduh, nggak ada kesempatan Bante. Ya nunggu. Coba kalau Anda menyempatkan diri, ya, menyempatkan diri sebelum tidur. Apa yang dilakukan sebelum tidur? Meditasi, yang scroll TikTok, yang scroll ya scroll, yang nonton Drajin ya nonton, ya. Coba kesempatan itu, ya, waktu itu disempatkan untuk mendengarkan Dhamma, ya. Nah itu, jadi kalau kita nunggu kesempatan sulit, tapi kalau kita mau, kita akan menyempatkan diri, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita juga punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma dan berdiskusi Dhamma. Semuanya ini adalah berkah, dan ini adalah keuntungan kita menjadi umat Buddha, bahwa kita bisa membuatnya setiap saat, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagia sekali pada malam hari ini saya berkesempatan bukan hanya berkunjung ke Wihara Jaya Manggala ini, dan ini adalah kesempatan kedua. Makanya mungkin Anda sebagian besar dari Anda ini masih asing. Itu Bante siapa? Itu Bante siapa? Gitu ya. Karena ini baru kedua kalinya saya datang ke tempat ini, dan pada malam hari ini bukan hanya datang, bukan hanya berkunjung, tetapi juga berkesempatan untuk bisa berbagi Dhamma, bersama-sama belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, yang pertama kali datang tahun 2019. Waktu itu ya Sanggatana masa Kadina, dan ya waktu itu masih banyak kabut asap, ya, banyak kabut asap. Jadi kemana-mana masih pakai masker, ya. Tetapi sekarang rasanya sudah aman, ya. Nah, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah Anda lihat di flyer atau mungkin di poster kalau ada, atau tadi sudah disampaikan, bahwa topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang pandangan yang menyesatkan. Kenapa Bante menyampaikan hal ini? Oleh karena sebagai umat Buddha, seperti tadi disampaikan, bahwa tujuan kita itu adalah akhir dari penderitaan. Ya. Kalau ditanya apa tujuannya jadi umat Buddha? Kalau ada yang tanya kenapa Anda jadi umat Buddha? Jawabnya apa? Hah? Kenapa jadi umat Buddha? Kadang juga bingung umat Buddha ditanya, kenapa jadi umat Buddha? Bingung. Nanti setelah mendengar Dhamma Desana ini atau setelah belajar Dhamma ini, mudah-mudahan Anda tidak bingung lagi, tapi yakin. Kenapa Anda jadi umat Buddha? Jawabannya adalah, kenapa Anda jadi umat Buddha, Pak? Bu, karena saya bosan. Gitu ya. Loh, kenapa bosan? Bosan dengan penderitaan. Bosan menderita enggak? Kalau enggak bosan menderita, artinya Anda betah menderita. Kalau betah menderita, ya selamanya akan muter-muter di dalam samsara. Istilah lengkapnya adalah wata sangsara. Ya, perjalanan melingkar. Sangsara artinya melingkar. Wata sangsara artinya adalah perjalanan melingkar. Ya muter terus di situ. Ya. Kalau betah menderita, tapi karena bosan, sama seperti kalau Anda duduk lama di satu tempat begitu ya. Aduh bosan.
cari cara supaya bagaimana menghilangkan kebosanan. Betul ya? Nah, ini juga sama. Sang Buddha menunjukkan bahayanya samsara. Sang Buddha menunjukkan bagaimana mengerikannya kita terus bertumbuh lahir di dalam samsara. Ya, sehingga kenapa Dhamma ini diajarkan oleh Sang Buddha? Oleh karena Sang Buddha mengetahui dan memahami bahwasanya kehidupan di dalam samsara itu penuh dengan penderitaan. Jadi kalau Anda ditanya kenapa jadi umat Buddha? Karena saya bosan menderita. Karena bosan menderita, maka saya cari cara bagaimana saya bisa bebas dari penderitaan ini. Apalagi kalau Anda membaca atau pernah mendengar, mungkin ada satu khotbah Sang Buddha yang namanya adalah As-Susuta. Di sana disampaikan bahwa di sana disampaikan bahwa selama kita bertumimba lahir di dalam samsara, air mata kita yang sudah menetes, ya selama bertumimba lahir di dalam samsara, itu adalah jauh lebih banyak dari air di samudra raya. Artinya kita sudah terlalu panjang, sudah terlalu banyak menderita. Jadi kalau sekarang Anda tidak bosan menderita, ya nanti menambah air mata itu. Ya, maka dari itu, ya, kenapa jadi umat Buddha? Jawab dengan yakin, saya bosan menderita. Gitu ya. Maka Sang Buddha juga mengatakan, kalau Anda baca di buku Parita itu ada Tilakhana Digata. Tilakhana Digata. Ya, ada yang pernah ikut upacara Awamanggala, barangkali Anda juga pernah baca, ya. Sabe sangkhara anicati, sabe sangkhara dukkhati, sabe dhamma anattati, yata panyaya pasati, atta nibbindati dukhe esamakku wisuddhiya. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya, bahwa segala bentukan adalah bukan diri adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Ya, jadi kalau harus ada nibbida, nibbida itu artinya kejenuhan. Karena jenuh, maka dia akan cari cara bagaimana supaya bebas. Gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini akan disampaikan, akan kita pelajari bersama hal-hal yang barangkali selama ini menghalangi kita untuk memperoleh kemajuan, apalagi untuk mencapai kebebasan. Ya, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita bertemu dengan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Ya, kita bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita bertemu dengan penderitaan, apakah di rumah, apakah di wihara, apakah di tempat kerja. Ya, diam saja juga menderita. Duduk diam 5 menit tidak apa-apa Bante, 10 menit tidak apa-apa, 30 menit, 40 menit suruh duduk diam saja. Bosan juga, suruh duduk diam saja 50 menit. Pantatnya sakit juga, diam saja menderita. Jadi dimanapun, kemanapun pergi, ya kita akan selalu bertemu dengan penderitaan. Dan penderitaan ini bukan satu hal yang dihindari atau ditolak. Tetapi bagaimana kita bisa berupaya untuk memahaminya, gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami mekanisme penderitaan itu yang muncul. Kalau kita bisa memahami,
kita akan bisa memaklumi, oh ternyata dia seperti ini sifatnya, karakteristiknya, gitu ya. Karena selama hidup Bapak Ibu, menjadi apapun, dimanapun juga, kita nggak akan bisa lepas dari penderitaan, ya. Kita nggak akan bisa lepas, karena kelahiran dan penderitaan sudah satu paket, ya. Kalau nggak mau menderita bagaimana Bante? Hah? Jangan lahir. Kalau nggak mau sakit gimana Bante? Jangan lahir. Resiko kita lahir adalah menderita. Kalau begitu saya pindah agama saja Bante. Karena di dalam ajaran Sang Buddha ajarannya tentang penderitaan, saya pindah agama saja Bante. Menjamin nggak dengan pindah agama tidak menderita? Menjamin nggak dengan pindah agama Anda tidak sakit? Kalau gitu saya pindah negara saja. Pindah ke warga negara, mau pindah ke Amerika, mau ke Eropa, mau kemana? Berapa waktu yang lalu Pak Presiden bilang, kalau mau kabur, kabur aja. Kabur ke Yaman atau kemana, begitu ya? Anda mau kabur. Kabur kemana? Yang bisa benar-benar menjamin kita tidak menderita, ya. Karena penderitaan itu bukan karena kita berprofesi sebagai apa, kita beragama apa, kita tinggal di mana. Penderitaan itu sudah konsekuensi kita lahir. Makanya Sang Buddha juga mengatakan jati pituka, jara pituka, maranam pituka. Kelahiran adalah penderitaan. Ya, usia tua juga penderitaan. Kematian juga menimbulkan duka. Gitu ya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari mana penderitaan itu muncul. Ya. Dari mana penderitaan itu berasal? Kalau di rumah ketika ditanya, kenapa Anda menderita? Itu loh Bante, suami saya itu loh. Di tempat kerja Anda punya toko, Anda punya. Kenapa Anda sedih? Itu Bante, pelanggan saya itu loh. Gitu ya. Kalau di rumah, kalau di wihara ditanya, siapa yang membuat kita menderita? Siapa yang membuat kita menderita? Diri sendiri, kompak. Kalau di wihara, apalagi yang tanya Bante. Tapi kalau di rumah, kenapa Anda sedih? Itu anak saya itu Bante. Kadang-kadang kita berusaha untuk mencari kambing hitam, ya, mencari kambing hitam atas penderitaan yang kita hadapi. Padahal sebetulnya kita gagal. Kita telah gagal untuk melihat kemunculan penderitaan itu dari mana. Untuk menutupi kegagalan kita carilah kambing hitam sebagai sumber atas penderitaan yang kita hadapi. Gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita belajar. Jangan-jangan penderitaan itu berasal dari tempat yang paling dekat. Tidak jauh di luar sana, bukan karena dia atau mereka, tetapi penderitaan itu jangan-jangan berasal dari tempat yang paling dekat, yang setiap hari bersama dengan kita ini. Ketika kita tidur, ketika kita diam, ketika kita berjalan, ketika kita berdiri, jangan-jangan sumbernya selalu bersama dengan kita. Gitu ya. Nah, dalam satu khotbah Sang Buddha, Anda bisa temukan nanti setelah selesai ini, barangkali Anda bisa buka. Sekarang belajar sutta, sumbernya banyak Pak. Kalau dulu mungkin Anda masih muda apa segala macam ya, cari buku Dhamma rasanya susah sekali, gitu. Rasanya sulit sekali. Ada buku Dhamma, ya kalau dibaca. Sekarang banyak buku Dhamma malah nggak dibaca, ya, di foto, ya kalau di foto ada yang dibawa ke kamar, dipakai bantal.
Ya kalau Anda malas baca buku secara fisik, sekarang banyak website. Ya, banyak website, banyak YouTube juga kan. Belajar Dhamma dari mana-mana sekarang gampang. Satu khotbah Sang Buddha yang beliau sampaikan, Anda bisa temukan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, sutta ke saya agak lupa apakah 49 atau 69. Ya nanti Anda lihat. Nama sutanya adalah Vipallasa Sutta. Vipallasa Sutta. Ke dalam bahasa Indonesia, sutta ini diterjemahkan sebagai pembalikan persepsi. Ya, pembalikan persepsi. Persepsinya menjadi terbalik. Ya. Nah, di dalam sutta ini Sang Buddha menyampaikan ada 4 pandangan yang salah. Ya. Nah, maka dari itu Bante mengajak, coba kalau kita bisa merenungkan, jangan-jangan penderitaan yang kita hadapi ini muncul karena kita salah di dalam memandang hidup. Jangan-jangan kita menganut pandangan yang salah ini. Karena pandangannya salah, ya, sehingga menyebabkan kita menjadi tersesat. Tersesat dalam pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Ya, di dalam Vipallasa Sutta, Sang Buddha menyampaikan pandangan salah atau kekeliruan di dalam memandang atau pembalikan persepsi atau pandangan yang menyesatkan. Yang pertama namanya adalah Nicca Vipallasa. Ya, yang bawa buku dicatat. Yang tidak bawa buku ya diingat-ingat. Nah, nanti jangan-jangan keluar ruangan ini lupa. Ya, diingat, yang pertama, pandangan salah yang pertama namanya adalah Nicca Vipallasa. Pandangan salah atau kekeliruan di dalam memandang atau pembalikan persepsi atau pandangan yang menyesatkan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang semestinya berubah dianggap kekal. Jadi pandangan ini mengatakan segala sesuatu sifatnya adalah kekal, tetap tidak berubah. Karena kita menganut pandangan salah yang pertama ini, kadang-kadang ketika kita bertemu dengan yang berubah, kita jadi susah. Kenapa susah, Bante? Karena pandangannya mengatakan, ini nggak boleh berubah. Ini nggak boleh berubah. Ya, ketika ada perubahan ya, Anda jadi apa yang nggak berubah? Anda beragama apa nggak mengalami perubahan? Sama seperti penderitaan tadi, ya, dialami oleh siapapun, karena ini kebenaran, ya. Nah, kebenaran dan pembenaran ini dua hal yang berbeda. Ya, kebenaran itu dimanapun juga, oleh siapapun, kapanpun juga berlakunya sama. Anda terima atau Anda tolak, dia akan tetap berlaku seperti itu. Tapi kalau pembenaran, ya menurut si A salah, dan menurut si B dibenar-benarkan. Ya, itu pembenaran. Tetapi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah kebenaran, kenyataan hidup, realita kehidupan, yang salah satunya adalah tentang perubahan. Jadi kalau kita menganut pandangan salah yang pertama, karena pandangan salah kita yang pertama ini yang kadangkala membuat kita jadi menderita. Bertemu yang berubah bukan karena perubahannya, tapi karena pandangan salah kita yang ini tidak boleh berubah. Anda punya tubuh, tubuh kamu nggak boleh berubah. Ketika dia berubah, kita susah. Ya, itu yang pertama. Anda catat dulu. Jadi kadangkala, barangkali saya, Anda, atau kita semua ini punya pandangan yang pertama ini, yang membuat kita jadi menderita. Sehingga kalau bertemu dengan perubahan, batinnya menolak. Kenapa batin menolak? Pandangannya belok. Makanya judulnya adalah pembelokan atau pembalikan persepsi. Batinnya belok.
harusnya memandang seperti ini. Tapi karena disesatkan oleh pandangan salah yang pertama, menganggap segala sesuatu kekal. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya adalah sukha wipalasa. Sukha wipalasa artinya adalah pandangan salah, kekeliruan memandang, pembalikan persepsi, atau pandangan yang menyesatkan, yang menganggap bahwa segala sesuatu itu menyenangkan. Ya, menganggap segala sesuatu menyenangkan, punya tubuh menyenangkan, punya suami menyenangkan, punya istri menyenangkan, punya anak menyenangkan, ya, menganggap semuanya itu menyenangkan. Padahal kalau melihat secara bijaksana dengan pengertian yang benar, punya tubuh menyenangkan atau tidak menyenangkan? Nah, tidak berani jawab. Kalau punya tubuh bisa lapar enggak? Kalau punya tubuh enggak akan lapar, gimana? Senang atau enggak senang? Kalau punya tubuh enggak akan lapar. Ya, jadi enggak bingung besok masak apa, besok makan apa gitu ya. Tapi karena punya tubuh memungkinkan dia akan lapar, akan haus. Sebetulnya punya tubuh kita direpotkan setiap hari harus merawat. Ya, setiap hari harus merawat tubuh ini loh, kasih makan. Dia bisa haus juga. Kalau punya tubuh nggak akan haus, nggak repot. Ya, banyak orang yang menderita karena kesulitan air, banyak orang yang menderita karena kesulitan makan. Ya, artinya punya tubuh ini harus dirawat sedemikian rupa. Dan kita direpotkan oleh keberadaan tubuh ini yang sedemikian rupa. Ya, coba ya, itu yang kedua. Kita menganggap oh ini menyenangkan, oh ini menyenangkan. Ya, padahal ya sebetulnya sifat aslinya adalah tidak menyenangkan. Itu yang kedua. Namanya apa tadi? Sukha wipalasa. Yang ketiga namanya adalah atta wipalasa. Atta wipalasa adalah pandangan salah, pandangan yang menyesatkan, kekeliruan dalam memandang, atau pembalikan persepsi bahwa menganggap apa yang semestinya bukan aku, bukan milikku, dianggap sebagai aku, sebagai milikku. Ya, dianggap sebagai aku, sebagai milikku. Ya, punya perasaan, ini perasaanku, punya tubuh, ini tubuhku. Karena ada persepsi bahwasanya ada aku, itulah yang membuat kita menjadi menderita. Ya, Anda datang ke wihara, ikut puja bakti, setelah selesai Anda pulang, ada orang lain yang sendalnya hilang. Anda bilang apa? Kalau punya orang lain yang hilang, Anda bilang apa? Ya sudah, apa saja. Kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang disyukurin, naruh ndak hati-hati. Coba kalau punya sendiri yang hilang, Anda bilang apa? Protes. Tadi taruh di sini kok bisa hilang? Jadi penderitaan kita itu muncul karena ada anggapan ini milikku. Begitu ya. Di rumah juga sama. Di mana-mana. Karena ada anggapan ini milikku, ini aku. Pandangan keakuan itulah yang membuat kita menjadi menderita. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah subha wipalasa. Pandangan keliru, pandangan salah
pandangan yang menyesatkan, yang menganggap bahwa segala sesuatu itu indah. Ya, punya rambut dianggap indah, sehingga kadangkala ada ungkapan yang mengatakan bahwa oh, rambut ini mahkota, sehingga kalau ada latihan atasilani apa begitu, diminta cukur rambut tidak mau. Alasannya kadang ada juga yang nggak mau ikut latihan atasilani atau apa begitu ya. Alasannya kenapa? Nanti takut dicukur, gitu ya. Karena menganggap rambut yang indah. Ya, rambut itu indah karena posisinya masih di tempatnya dan Anda rawat. Kalau rambut itu berada tidak di tempatnya, apakah kita masih mempersepsikan rambut itu sebagai sesuatu yang indah? Karena letaknya masih di sini. Kalau letaknya di dalam sini, justru kita anggap sebagai kotor. Karena letaknya di sini. Kalau letaknya di sini, Anda sapu juga. Jadi persepsi yang terbalik, pembalikan persepsi, menganggap yang tidak indah sebagai sesuatu yang indah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bante mengajak kita semua untuk merenungkan, melihat dengan bijaksana bahwa jangan-jangan penderitaan yang kita hadapi ini muncul karena kita menganut satu atau bahkan keempatnya dari pandangan yang menyesatkan ini. Kita menderita karena pandangan kita sesat. Kita menganut pandangan sesat. Bahwa yang pertama tadi namanya adalah nicca vipallasa, menganggap segala sesuatu kekal. Yang kedua, sukha vipallasa, menganggap segala sesuatu menyenangkan. Yang ketiga, atta vipallasa, menganggap segala sesuatu milikku. Yang keempat, subha, bukan subhala. Subha vipallasa, menganggap segala sesuatu indah. Ya. Lalu Bante sebagai umat Buddha yang punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan, sementara di satu sisi kita paham pandangan salah ini yang menghalangi kita semua untuk mencapai kemajuan, bahkan menghalangi kita untuk bisa mencapai akhir penderitaan. Lalu bagaimana untuk mengatasi, untuk menghilangkan atau menghancurkan pandangan salah ini? Ya tentu menghancurkan pandangan salah ini dengan pandangan yang benar. Samadhi, atau samadhi itu kan bagian dari Jalan Mulia Berunsur 8 ya. Dan dia masuk dalam kelompok panya atau kebijaksanaan. Sehingga dengan kata lain, kita harus menghancurkan pandangan salah, pandangan yang menyesatkan ini dengan kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Iya, bahasa palingnya panya. Kita kan sering mendengar kebijaksanaan, atau kita sering mengatakan kebijaksanaan atau bijaksana begitu ya. Apa itu bijaksana? Iya, betul. Ya. Jadi kebijaksanaan itu adalah kemampuan di dalam melihat segala keberadaan secara sebenarnya, dengan cara apa adanya. Yang salah ya dilihat secara salah. Yang salah dilihat sebagai itu adalah salah. Yang benar dilihat itu sebagai sesuatu yang benar. Apa tadi kebijaksanaan? Kemampuan dalam melihat segala keberadaan secara sebenarnya, dengan cara apa adanya. Gitu ya.
Ya, itulah bijak. Karena melihat secara apa adanya dengan cara sebenarnya, maka kita akan bisa memilih, kita akan bisa memilah mana yang benar untuk dilakukan, mana yang salah untuk ditinggalkan. Gitu ya. Karena kita memahami dengan cara yang bijaksana, maka kita tahu yang empat tadi sebagai yang salah, yang keliru, yang menyesatkan, kita akan berupaya untuk meninggalkan. Kita akan berupaya untuk menghancurkan, mengikis pandangan yang salah itu. Gitu ya. Nah, di dalam Dhamma Anda juga bisa melihat dan memahami hal ini. Di dalam buku Parita itu ada satu parita namanya adalah Dhamma Niyama Sutta. Ada? Ada yang pernah baca? Dhamma Niyama Sutta belum? Belum pernah baca? Awamanggala. Jangan-jangan cuma baca palinya. Nah, makanya kalau baca parita coba, kalau di wihara cuma dibaca palinya. Nah, Awamanggala halaman 130 atau berapa itu, ya? Ya coba kalau di wihara hanya dibaca palinya, di rumah Anda pelajari, ya, bahasa Indonesianya. Nah, ini kadang-kadang yang memicu persepsi, memicu pandangan bahwa baca parita itu adalah berdoa. Begitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Bante, ada enggak umat Buddha ada doanya enggak? Apa doa untuk ini? Apa doa untuk ini? Gitu ya. Ada enggak umat Buddha berdoa enggak sebetulnya? Baca parita itu berdoa bukan? Bukan ya. Kita akan tahu kenapa umat Buddha tidak berdoa. Kita harus tahu dulu apa itu doa. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu diterjemahkan sebagai permohonan, pengharapan kepada Tuhan. Sementara umat Buddha sama sekali tidak minta-minta. Kalau kita baca parita Bante, coba Anda baca satu persatu terjemahannya. Ada nggak satu kalimat atau apa begitu yang bernada, bertujuan untuk meminta sesuatu kepada sosok yang adik kuasa itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Termasuk Dhamma Niyama. Kalau Anda pelajari, ternyata Dhamma Niyama itu menyebutkan atau menjelaskan tentang kebenaran hidup yang disampaikan oleh Sang Buddha, terutama sehubungan dengan tilakhana. Ti itu artinya tiga, lakhana itu artinya adalah karakteristik atau sifat. Sifat dari segala keberadaan ya tiga ini. Di sana Sang Buddha menyampaikan upadawa bhikkhave tathagatanang dan seterusnya, yang artinya adalah para bhikkhu, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya bahwa sabbe sangkhara anicca, segala sesuatu adalah tidak kekal. Ya. Jadi ini pandangan yang semestinya harus kita anut. Segala sesuatu berubah. Ya. Sebelum zaman Sang Buddha, sebelum Sang Buddha muncul, perubahan ada enggak? Ada ya. Zaman Sang Buddha masih hidup, perubahan ada enggak? Ada. Zaman sekarang Sang Buddha sudah wafat, ada enggak perubahan? Ada. Zaman yang akan datang? Ada. Karena memang kebenaran hidup. Jadi Sang Buddha muncul ataupun tidak muncul, perubahan itu memang sudah menjadi satu karakteristik atau sifat dari dunia. Segala sesuatu berubah. Ya. Jadi dengan memiliki pandangan yang benar bahwasanya segala sesuatu ini berubah, itu akan menghapus, menghancurkan pandangan salah kita yang pertama. Nicca Vipallasa akan hancur dengan pemahaman terhadap anicca. Ya.
Jadi kita melihat segala sesuatu berubah. Anda lihat secara bijaksana. Bijaksana tadi artinya adalah kemampuan untuk melihat secara sebenarnya. Ya, melihat secara sebenarnya. Bagaimana Bante untuk menumbuhkan kebijaksanaan? Caranya, sebetulnya kebijaksanaan itu ada tiga. Ada tiga jenis kebijaksanaan yang diklasifikasikan berdasarkan cara mendapatkannya, cara memperolehnya, cara mencapainya. Ya, yang pertama namanya adalah Sutamayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh dari mendengar. Suta. Suta artinya mendengar, T-nya satu ya. Kalau T-nya dua artinya khotbah. Tapi kalau suta, bukan sutta tapi suta, itu artinya adalah mendengar. Ya, makanya di dalam khotbah-khotbah itu Anda sering membaca ewame sutang, T-nya satu. Demikian telah saya dengar. Jadi kebijaksanaan yang pertama namanya adalah Sutamayapanya, itu adalah pemahaman, pengertian yang benar, pandangan yang benar yang diperoleh dari mendengar. Jadi seperti ini ya, para Bante menyampaikan khotbah, para Samanera Adasilani, mungkin juga Rama Pandita menyampaikan khotbah, atau Anda belajar dari YouTube, mendengarkan khotbah yang menguraikan tentang kebenaran-kebenaran, kemudian Anda paham, oh iya, hidup ini anicca. Gitu ya. Itu sudah satu kebijaksanaan. Terutama bisa memahami apa itu anicca, dukkha, dan anatta. Dhamma apapun yang Anda pelajari, dhamma apapun yang Anda praktikan, tujuannya pada akhirnya hanya supaya kita bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta. Itu, apalagi dukkha. Inti jantung dari ajaran Sang Buddha adalah tentang dukkha. Ya, memang tentang dukkha. Di dalam satu khotbah, Sang Buddha menyampaikan bahwa yang Tathagata ajarkan adalah tentang dukkha dan jalan menuju akhir dukkha, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama itu adalah Sutamayapanya. Kita melihat secara bijaksana. Kalau Anda ingin memperoleh kebijaksanaan, pengertian yang benar, ya mendengar dhamma. Ya, ini tujuannya untuk supaya mencapai memperoleh kebijaksanaan. Bante, yang disampaikan itu saja kok. Kadang begitu ya, yang disampaikan itu saja. Manfaat dari mendengar dhamma itu ada 5. Dengan mendengar dhamma, kita akan memperoleh wawasan yang baru. Barangkali Anda belum pernah dengar. Dengan sering mendengar, Anda akan mendapat sesuatu yang baru. Tapi kalau misalkan sesuatu itu sudah pernah disampaikan, Anda sudah pernah mendengar, dengan sering mendengar, yang kedua, pemahamannya menjadi lebih jelas. Yang ketiga, karena pemahaman barunya sudah didapat, kemudian menjadi jelas, maka yang ketiga adalah keraguan-keraguan menjadi hilang, tambah yakin. Dan yang keempat, pandangannya menjadi lurus. Dengan pengetahuan yang bertambah, pandangan yang sebelumnya keliru menjadi lurus. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, batinnya menjadi tenang. Kenapa pandangannya menjadi lurus, pemahamannya benar, batinnya menjadi tenang. Itu yang pertama, Sutamayapanya. Yang kedua, namanya adalah Cintamayapanya. Cintamayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh dari menyelidiki atau merenungkan. Ya, awalnya mungkin Anda dengar dulu, Anda baca dulu gitu ya. Kemudian sampai rumah direnung-renungkan, benar ndak ya? Benar ndak ya? Direnungkan, benar ndak ya? Hidup itu anicca. Anda lihat di sekeliling, ya.
lihat bunga, oh bunga juga berubah. Anda lihat tubuh juga berubah, gitu ya. Tapi kalau secara kasat mata kita kan sulit melihat perubahan itu, ya. Secara kasat mata bahkan bukan hanya sulit memahami, sulit menerima juga. Maka kebijaksanaan yang pertama dan kedua ini masih belum seberapa, meskipun ini sudah kebijaksanaan. Anda mendengar dan paham, oh itu anicca, ini dukkha, ini anatta, paham. Tapi kebijaksanaan jenis pertama dan kedua masih belum seberapa. Ada jenis kebijaksanaan yang ketiga yang disebut sebagai bhavana maya panya. Kebijaksanaan yang diperoleh dari praktik langsung. Kebijaksanaan yang diperoleh dari pengembangan. Dengan kata lain, kita melihat anicca, dukkha, dan anatta dari tempat yang paling dekat. Apa itu? Adalah batin dan jasmani. Ketika Anda duduk, melihat ke dalam diri sendiri, melihat gerak-gerik, mengamati gerak-gerik batin dan jasmani. Bante tadi duduk nyaman 5 menit, masih nyaman 10 menit, 30 menit, masih nyaman. Di menit ke-40 semutnya mulai baris, mulai kesemutan. Ya. Yang tadinya nyaman menjadi tidak nyaman, itulah anicca. Itulah perubahan. Ya. Jadi kita bisa melihat dengan pengalaman sendiri. Itu namanya bhavana maya panya. Setelah dilihat dengan saksama, oh iya, tubuh pun berubah. Gitu. Termasuk jasmani kita. Secara keseluruhan, batin dan jasmani kita, perasaan. Tadi meditasi tenang. Kenapa sekarang pikirannya berubah? Kenapa ketenangannya berlalu? Tadi nyaman, kenapa kenyamanannya hilang? Tadi saya menyadari ini, kenapa sekarang menyadari yang lain? Selalu berubah, bergantung pada kondisi. Itulah kenapa disebut sapi sangkhara anicca. Segala, sapi itu artinya segala atau semua. Sangkhara itu artinya sesuatu yang berkondisi. Tubuh kita ini keberadaannya karena kondisi-kondisi, ya, karena ditunjang oleh makanan, ya, karena dirawat, makanya tetap eksis, gitu. Karena ada unsur padatnya, karena ada unsur airnya, unsur apinya, ada unsur apa? Tanah, padat, cair, api, dan udara. Gitu ya. Ini yang saling berkondisi. Terjadilah metabolisme. Nah, maka apa yang selalu berkondisi ini sifatnya tidak kekal. Ya. Kalau kita menolak perubahan, ya kita sendiri menderita. Ya, seperti telah disampaikan bahwa penderitaan kita itu muncul bukan karena perubahan. Perubahan adalah kenyataan hidup. Kita tidak bisa menghentikan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah memahami. Sang Buddha mengajarkan dhamma tentang perubahan bukan supaya ditolak. Kalau Anda menolak, Anda menderita sendiri. Sang Buddha mengajarkan dhamma tentang perubahan untuk dipahami. Kalau Anda kenal dengan seseorang begitu ya, kenal dengan seseorang, awal kenal ya, kemudian tidak tahu karakteristiknya, ketika dia begini, ketika dia begitu, apa yang ada di benak kita? Kok dia begitu ya? Kok dia begini ya? Harusnya kan dia begitu. Protes. Tapi ketika Anda sudah lama kenal, tahu sifatnya, tahu karakteristiknya. Ketika dia begini, ketika dia begitu, kita bilang apa? Oh ya, memang dia begitu kok sifatnya. Gitu ya. Bisa menerima, bisa memahami. Perubahan juga sama. Ya, ditunjukkan tentang perubahan supaya kita paham. Kalau Anda rambutnya dulunya hitam kemilau, sekarang menjadi
mulai ada putihnya. Kalau dulu rambutnya lebat, sekarang mungkin tinggal separuh. Itu kebenaran hidup, ya. Itu kebenaran hidup. Katanya ingin mempelajari dhamma. Katanya ingin memahami dhamma, ya. Melihat diri sendiri nggak usah jauh-jauh. Membuktikan dhamma itu dari batin dan jasmani sendiri saja. Ya, itu yang pertama. Ya, sapi sangkara anicca. Pemahaman benar yang pertama ini yang akan menghancurkan pandangan kita yang pandangan salah kita yang pertama, nicca wipallasa. Ya. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa para bhikkhu, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya bahwa sapi sangkara dukkha. Segala sesuatu sifatnya adalah sukar bertahan, atau sering kita menerjemahkan sebagai dukkha, sebagai penderitaan gitu ya. Ya sifatnya adalah sukar bertahan. Anda duduk nyaman, paling nyamannya berapa lama gitu. Duduk meditasi biasanya berapa menit? Tadi berapa menit ya? 3 menit, 5 menit. Biasanya ada program meditasi enggak? Nah, kalau ada program meditasi biasa duduk berapa menit? 1 jam ya. Nah, itu adalah cara untuk membuktikan, untuk melihat dukkha itu secara jelas. Kita nggak bisa melihat kalau tidak melalui pengamatan yang seksama, gitu ya. Ya kita jarang, kita gagal melihat dukkha karena pikiran kita selalu melihat keluar. Kalau melihat ke dalam, ternyata Anda duduk meditasi 1 jam, bisa tahan 1 jam tanpa ganti posisi? Anda bisa? Bisa Bante, tapi bisa ganti posisi 6 kali. Bagaimana kita bisa melihat dukkha kalau dia baru muncul kita sudah ganti posisinya? Gitu ya. Lihat, tahan dulu, tahan. Oh, ternyata inilah dukkha. Punya tubuh ini ternyata juga dukkha. Punya tubuh bisa sakit. Ya. Ini harus dilihat dengan seksama. Punya tubuh bisa sakit. Punya tubuh bisa kotor, bisa bau dan lain sebagainya. Punya perasaan bisa sedih. Punya tubuh menderita karena tubuhnya. Karena tubuh mengalami perubahan. Keadaan yang kita alami, duduk seperti ini, Bante ini sudah paling nyaman. Iya nyaman, berapa menit bertahan gitu. Nanti sudah 30 menit ganti posisi. Ya. Sifat dari segala fenomena itu tidak lebih dari 3. Muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Apapun. Ya. Tugas kita sebetulnya melihat dari kemunculannya sampai dengan lenyapnya. Termasuk juga rasa sakit yang dialami ketika duduk meditasi. Jangan baru muncul sudah ganti posisi. Kita nggak bisa melihat bagaimana fenomena itu berlangsung. Apalagi lenyap. Baru muncul sudah ganti posisi, nggak bisa melihat anicca. Baru muncul, belum muncul rasa sakit lebih lanjut, ganti posisi nggak bisa lihat dukkha. Gitu ya. Nah itu yang kedua. Jadi pemahaman benar kita yang kedua, sapi sangkara dukkha. Melihat segala sesuatu secara bijaksana, secara apa adanya, secara sebenarnya, bahwa segala sesuatu ini sifatnya adalah sukar bertahan atau menimbulkan dukkha. Apa yang enak? Bante kalau lapar makan itu enak. Suruh makan terus ya tidak enak juga. Bante capek kerja terus,
pengen libur. Libur terus bosen juga pengen kerja. Ya, pengen kerja lagi. Apa yang enak? Bante rebahan enak, rebahan terus tidak enak juga. Bante saya itu paling suka makan nasi goreng. Satu ketika istrinya masak nasi goreng, karena itu kesukaan Anda bilang, nasi gorengnya mantap, begitu ya. Karena dipuji, wah istrinya senang gitu. Besok dimasakin nasi goreng lagi. Besoknya dimasakin nasi goreng lagi. 1 bulan dimasakin masih enak enggak? Kolesterol ya, makan yang goreng-gorengan terus. Ya, jadi sukar bertahan perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan perasaan apapun. Sifatnya adalah tidak sukar bertahan, nggak bisa bertahan selamanya. Dan itulah dukkha, melekati perasaan yang dianggap menyenangkan, membahagiakan, itu sumber dari penderitaan. Ya, maka yang kedua, pemahaman benar yang harus kita pahami adalah sabbe sankhara dukkha. Yang ketiga adalah sabbe dhamma anatta. Memahami bahwasanya segala sesuatu itu bukan aku, bukan milikku. Ya, apa yang dimaksud bukan aku, bukan milikku? Kadangkala ya seperti ini, identitas ya, identitas. Ya, mana yang disebut sebagai Bante Jirajayo? Atau mana yang disebut sebagai siapa Bapak, siapa misalkan? Pak Tony. Coba ditunjuk mana yang disebut sebagai Pak Tony. Ini jubah gitu ya, ini baju gitu misalkan. Ini kulit. Ini apa? Pelipis misalkan. Ini pipi. Jadi mana yang disebut sebagai aku? Tidak ada. Hah? Pancakanda, betul. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat dengan pengamatan yang seksama begitu ya, dengan pengamatan yang benar, yang ada itu hanya proses dari batin dan jasmani. Batin yang mengandung tersusun dari 4 unsur. Unsur air tadi yang disampaikan tadi, yang selalu berproses. Batin juga ada perasaan. Perasaan muncul karena ada kontak, gitu ya. Karena ada kontak, kemudian ada persepsi. Misalkan Anda duduk meditasi, ketika Anda duduk meditasi, kemudian entah di samping atau di luar, misalkan sore atau siang begitu Anda duduk bermeditasi, di samping itu ada orang kerja, pukul-pukul apa begitu ya. Ketika mendengar suara, ada suara, kontak dengan telinga misalkan. Ada suara kontak dengan telinga, kemudian karena ada orang mukul-mukul, kita mempersepsikan itu sebagai apa? Mengganggu, berisik, gitu ya. Persepsinya mengatakan ini berisik. Karena persepsi mengatakan ini berisik atau ini mengganggu, maka perasaan yang muncul adalah perasaan yang tidak senang. Karena tidak senang, maka kemudian sangkara, bentukan-bentukan mental, begitu ya, itu mengatakan bahwa oh ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga saya harus buka mata, saya harus tegur apa segala macam, gitu ya. Pembentuk muncul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ini sebetulnya hanya proses. Kalau kenapa Bante kita nggak bisa melihat atau kita gagal melihat bahwasanya tidak ada aku, karena kita nggak bisa memahami masing-masing fungsinya. Seolah-olah kita menganggap inilah aku, pancakanda ini aku. Padahal dia hanya terdiri dari
dua, nama dan rupa. Rupa yaitu jasmani, nama ada wedana, sanya. Wedana perasaan, sanya itu persepsi, sangkara itu bentukan-bentukan mental, kemudian winyana, kesadaran. Awalnya ada ini, kita bisa mendengar karena ada kesadaran. Ya, Anda bisa melihat saya karena indrianya masih normal. Ada indrianya masih normal. Objek ada, ya. Kalau indria masih normal, ada indria masih normal, saya tidak ada, Anda nggak bisa lihat, nggak ada kesadaran mata, ya. Kemudian Anda indria ada masih normal, saya ada di sini, tapi tidak ada cahaya, nggak bisa, ya. Jadi tidak ada, semuanya itu bergantung pada kondisi, ya. Segala sesuatu bergantung pada kondisi. Begitu nggak ada kondisi nggak bisa. Nah, begitu kondisinya mendukung, maka sesuatu akan ada kesadaran melihat, perasaan juga akan muncul. Tapi kalau nggak ada tadi ya perasaan nggak muncul, persepsi nggak muncul. Itulah kalau kita bisa melihat masing-masing fungsi dari rupa itu fungsinya untuk apa, wedana seperti apa, ya kemudian sanya seperti apa, ya kita akan bisa memahami. Kita akan bisa menyadari bahwasanya oh iya tidak ada aku. Ya, bahasa lebih sederhananya, Bante ingin sampaikan bahwa bukan aku atau bukan milikku itu kita bisa menyederhanakannya dengan cara seperti ini. Sesuatu yang tidak bisa tunduk dengan kemauanku, maka tidak bisa kita klaim itu sebagai aku atau milikku. Tubuh misalkan, tubuh kamu jangan menua ya, bisa. Tubuh kamu jangan sakit ya, bisa. Rambut kamu jangan rontok ya, bisa. Perut kamu jangan lapar ya, bisa. Kalau enggak bisa, artinya itu bukan aku, bukan milikku. Karena yang bisa kita anggap itu sebagai aku, sebagai milikku, harusnya dia tunduk dengan kemauanku. Tetapi karena tidak tunduk, nggak bisa. Perasaan kamu jangan sedih ya, bisa? Nggak bisa. Ya, persepsi kamu jangan mempersepsikan seperti ini, seperti itu ya. Nggak bisa sepenuhnya. Ya, maka ya termasuk pancakanda ini. Ya, ini bukan aku, bukan milikku. Ya, nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang untuk menghancurkan pemahaman salah, pandangan yang menyesatkan yang keempat, yaitu subha wipalasa. Kita harus melihat dengan pengertian yang benar bahwa ya sifat sesungguhnya termasuk tubuh ini, tubuh yang kita anggap sebagai sesuatu yang indah ini, ya sifatnya sebetulnya adalah asubha, sifatnya adalah tidak indah. Ya, bagaimana bisa melihat ketidakindahan dari tubuh? Tadi sudah diberikan contoh ya, rambut misalkan. Di sini ada yang atas sila tidak? Tidak ada yang atas sila? Ada ya? Atas sila, sila ketujuh ya. Sila ketujuh di sana kita berlatih atau kita sila ketujuh atau butir ketujuh itu berbunyi tekad atau kita bertekad untuk tidak yang menari, menyanyi, bermain musik dan seterusnya, kemudian berhias dengan bebungaan, wewangian dan lain sebagainya. Apa tujuan dari sila butir ketujuh ini? Kalau kita tidak diperkenankan ketika ada sila, kita tidak diperkenankan untuk berhias ini apa segala macam. Yang melepas keterikatan. Ada lagi? Menyenangkan diri. Ada lagi?
melihat sesungguhnya sesuatu itu tidak indah gitu ya. Ya betul. Anda kenapa rambut dicat? Hah? Apa? Mau cantik, mau terlihat cantik, berarti aslinya Anda punya kuku kadang ada ya yang apa kukunya dicat, kadang digambar apa begitu ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Berarti aslinya tidak indah. Ya. Jadi kita misalkan Anda bersolek, Anda memakai perhiasan, pebungaan, wewangian dan lain sebagainya, itu untuk menutupi ketidakindahan sebetulnya dari tubuh. Ya, yang kita anggap indah ini. Sebetulnya Anda melakukan itu untuk menipu terutama diri sendiri. Betul? Iya. Hah? Nah, manipulasi diri sendiri. Supaya diri sendiri, oh saya cantik apa segala macam gitu. Ya, padahal sebetulnya sifat aslinya ya tidak indah. Tubuh bisa kotor enggak? Bisa. Tubuh bisa bau enggak? Bisa. Nah, untuk menutupi itu, Anda pakai perhiasan, pakai parfum, apa segala macam. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, Bante tujuan dari melaksanakan sila ketujuh apa? Supaya kita bisa melihat kebenaran atau keberadaan tubuh ini sebagaimana adanya tanpa riasan, tanpa hiasan, tanpa polesan. Yang sebetulnya sifatnya adalah, ya dilihat dari sisi dhamma, ya tidak indah. Sehingga ketika Anda ada sila, bukan supaya apa? Oh hidup sederhana Bante, ya terlalu dangkal pemahaman seperti itu. Maka Anda menjalankan sila, itu bukan hanya menahan lapar, tetapi batin kita juga dilatih secara bijaksana melihat keberadaan tubuh. Ya, melihat keberadaan tubuh sebagaimana adanya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pemahaman benar, yang pertama adalah sabbe sangkhara anicca, segala sesuatu berubah. Itu akan menghancurkan pandangan yang menyesatkan yang pertama, nicca wipallasa. Yang kedua, sabbe sangkhara dukkha, akan menghapuskan pemahaman benar, pemahaman salah kita yang kedua, sukha wipallasa. Yang ketiga, sabbe dhamma anatta, akan menghancurkan pemahaman salah yang ketiga, atta wipallasa. Dan pemahaman tentang asubha, melihat keberadaan tubuh ini terutama sebagai ya yang sifat aslinya adalah tidak indah, itu akan menyingkirkan pemahaman salah atau pandangan yang menyesatkan kita, yang justru terutama pandangan-pandangan itu akan ya membuat kita menjadi menderita. Namanya tersesat, ya kita akan menderita. Ya, orang kalau tersesat ya butuh pertolongan. Ya, kalau tidak ditolong dia menderita. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman benar, pandangan yang benar, yang kita sebut sebagai panya, kebijaksanaan ini penting. Ya, kita belajar dhamma, pada akhirnya tujuannya itu adalah untuk memperoleh kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang Anda peroleh dari belajar, dari mendengar, dari menyelidiki, dari pengamatan langsung, itu sangat bermanfaat. Ya, dengan punya kebijaksanaan itulah yang menjadi penghancur, yang akan menghancurkan kebodohan batin kita, yang akan menghancurkan moha, menutupi pandangan benar kita untuk bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pelajari pada malam hari ini pada dasarnya adalah Bante mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kembali, terutama melihat secara sebenarnya ya keberadaan tubuh dan juga batin, sehingga kehidupan kita
akan mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Dan sebagaimana tujuan kita menjadi umat Buddha, dengan berpegang pada pandangan yang benar, dengan berbekal pengertian yang benar, kebijaksanaan, maka secara bertahap, cepat atau lambat, kita akan dapat mencapai akhir dari penderitaan. Ini yang dapat disampaikan, semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup. Sapi sata bhavantu sukitata, semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Amelia. Tadi kan Bante ada membahas tentang muncul, berkembang, dan lenyap. Nah itu kan Bante berkata pengamatan yang benar bahwa semuanya adalah proses. Nah saya selalu mengatakan pada diri saya sebelum tidur, saya selalu mengatakan bahwa sudahlah, biarlah. Tetapi terkadang itu masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Nah menurut Bante itu tuh seperti apa? Dan pada saat bangun malah itu akan lebih menderita. Padahal saya sudah mentekadkan bahwa saya harus let it flow, let it go gitu. Bagaimana cara melenyapkan di alam bawah sadar kita? Makasih Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya mengenai apa istilahnya ya, sugesti ya, sugesti untuk diri sendiri, bahwasanya sudahlah, biarlah gitu ya. Nah justru, barangkali itu diajarkan, tetapi dalam sisi psikologi ya. Sekarang kan banyak di YouTube itu, terutama untuk anak-anak muda, karena memang anak-anak muda ini banyak stresnya. Sekarang penyakit-penyakit mental anak-anak muda ini makin banyak. Apa anxiety, overthinking, apalagi ya, makin banyak begitu. Sehingga pembahasan-pembahasan mengenai ini dari sisi psikologi juga makin banyak. Tetapi dari sisi psikologi itu dikatakan sudahlah, biarlah, gitu ya. Tapi dalam sisi Dhamma justru kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita nggak akan dapat insight. Kita nggak akan dapat pemahaman yang benar. Ya, kenapa? Seolah-olah kita jadi pasrah. Seolah-olah kita jadi pasrah, ya sudahlah, gitu ya. Kita jadi pasrah. Oh justru umat Buddha tidak boleh pasrah, rugi. Ya umat Buddha justru tidak boleh pasrah, rugi. Karena gini, penderitaan bersumber dari mana? Dari diri sendiri. Nah karena dari diri sendiri, maka yang harus menyelesaikan penderitaan itu dari siapa? Diri sendiri. Ya, kalau kita berani melawan diri sendiri dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan keteguhan, dengan semangat, keberanian begitu, ya kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, besok Bante akan sampaikan mengenai hal ini lebih lanjut. Kenapa orang umat Buddha nggak boleh pasrah? Kan ada tadi ya, judulnya apa? Pandangan yang menyebabkan kita menjadi pasrah, gitu ya. Nah, justru umat Buddha tidak boleh pasrah. Ya, jadi barangkali itu dari sisi psikologi. Tapi dari sisi agama Buddha, lihat secara seksama dengan cara apa? Ya, terutama meditasi. Tetapi tidak semua masalah harus diselesaikan dengan meditasi, begitu ya. Bante, saya punya masalah ini di kantor, ya sudah meditasi. Saya tidak setega itu, ya. Tapi kalau misalkan munculnya di dalam batin begitu, ya terutama untuk menenangkan itu dengan meditasi, gitu ya. Dengan meditasi, terutama meditasi. Apalagi kalau kita bicara meditasi sekarang itu sudah jadi istilah yang sangat umum.
Ya, di luar Buddhisme ada juga meditasi untuk kesehatan, ada juga meditasi untuk apa begitu ya. Tetapi meditasi Buddhis, yang membedakan antara meditasi Buddhis dengan meditasi yang barangkali di luar Buddhisme, Anda harus ingat, ciri dari meditasi Buddhis itu ada 3. Ada 3 hal yang menjadi ciri meditasi Buddhis. Yang pertama ada sati. Jadi orang meditasi pun itu bukan hanya duduk diam tidak berbuat apa-apa. Justru ya badannya duduk diam, tapi pikirannya ini bekerja keras. Batinnya ini sangat aktif. Meditasi Buddhis yang pertama harus ada sati. Sati itu yang mengetahui, yang mendeteksi sesuatu yang muncul. Kalau tidak ada sati, dia muncul kita tidak tahu. Ya, istilah lain sati adalah apamada, kewaspadaan. Kalau kita waspada, ada orang lewat, wah kita tahu nih. Tapi kalau orang tidak waspada ya lengah, dia lewat gitu aja. Ya, jadi sekalipun diam duduk meditasi, tetapi batinnya bekerja keras untuk mengerahkan sati. Ya, sati untuk mendeteksi. Ya, mendeteksi mana yang buruk. Mana yang muncul. Gitu ya. Yang kedua, ada sampajanya. Atau kata lainnya adalah panya. Ya. Sampajanya itu pemahaman yang jernih. Ya, kata lainnya adalah kebijaksanaan. Jadi kalau sudah ada sati hanya taunya dia, oh ini muncul, oh ini berkembang, oh ini lenyap. Hanya mengetahui saja. Dia nggak bisa membedakan baik dan buruk. Sati itu, ya, untuk membedakan mana yang baik, yang buruk, ya. Oh yang baik ini baik, oh ini buruk. Kita perlu panya kebijaksanaan atau sampajanya, ya. Jadi panya ini begitu disadari, dideteksi oleh sati. Begitu kotoran batin muncul saja, sati mengetahui kemunculannya begitu. Dari mendeteksi saja dia sudah tahu nih, oh ini muncul. Panya berfungsi, menjalankan fungsinya untuk, oh ini baik nih, oh ini buruk ini, gitu ya. Nah tapi kalau sudah ada sati yang mendeteksi kemunculan, berkembang atau lenyap, sudah ada panya yang memilih, menilai baik dan buruk, harus apa? Kalau sudah tahu baik, harus diapakan? Kalau sudah tahu buruk, di stop. Nah ini tugasnya wirya atau atapi atau wirya. Jadi ciri dari meditasi Buddhis harus memuat 3 unsur ini. Ada sati, sampajanya atau panya, dan juga wirya. Ya, sati untuk mendeteksi kemunculan, berlangsung dan lenyap. Kemudian panya, sampajanya untuk menilai baik dan buruk. Wirya kalau sudah dinilai, oh ini baik, yang berupaya untuk meningkatkan sesuatu yang baik, itu adalah wirya. Kalau sesuatu sudah buruk, diketahui sebagai sesuatu yang buruk, kita berusaha dengan wirya, dengan usaha, dengan semangat, berdaya upaya benar untuk meninggalkan, menyingkirkan sesuatu yang buruk, gitu ya. Jadi ya masalah apapun itu harus kita hadapi. Seperti tadi penderitaan, kalau kita selalu menghindar, kalau kita nggak mau menghadapi, nggak akan dewasa. Ya, nggak akan dewasa. Kenapa? Nggak pernah punya pengalaman melewati dan menghadapi masalah. Jadi jangan pasrah, ya sudahlah, biarlah, begitu ya. Ya barangkali itu dari sisi psikologi, tapi dari sisi Buddhis berani untuk menghadapi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa Sang Buddha mengajarkan ini untuk dihadapi dengan pengertian yang benar. Ya, ini untuk dihadapi. Dengan menghadapinya kita akan kenal lebih dekat. Setelah kenal lebih dekat kita akan tahu, oh iya sifatnya memang begitu.
Kalau sudah begitu, oh iya memang begitu, kita akan bisa menerima, kita akan bisa memaklumi. Misalkan begini, kita lagi dalam satu forum begini ya, tahu-tahu ada anak kecil, nggak bisa diam, lari sana, lari sini, apa segala macam gitu ya. Orang yang nggak paham karakteristik dari anak kecil akan, wah ini anaknya siapa, nggak bisa diam, gitu ya. Tapi begitu orang yang sudah mengenal, mengetahui karakteristik dari anak kecil, oh iya namanya juga anak-anak. Itu. Selamat malam Bante, nama saya Rudi, salam dhamma, namo buddhaya. Bante, pertanyaan saya sebenarnya ini malam ini saya sangat senang sekali karena pertanyaan di benak saya ini keraguan-raguan yang selama ini saya jalankan terjawab malam ini. Nah, cuman saya mencoba untuk lebih dalam lagi dalam kita menerapkan latihan bermeditasi. Tadi Bante sudah sampaikan kan adanya anicca, dukkha, ananta. Nah, saya kadang-kadang ada ragunya gini Bante. Anicca kita kan adalah hilang lenyap yang tadi Bante jelaskan itu. Nah, kalau anatta itu kan tanpa aku. Kadang-kadang kan kita di meditasi itu ragu gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang di meditasi itu kadang-kadang kita ada juga kita dalam bermeditasi ada hal-hal misalnya kita nih bunyi tadi ya Bante ya. Nah, bisa jadi kan kita larut di situ, itu sehingga kadang-kadang tanpa sadar, padahal kan kita harusnya menganalisa itu yang benar, stop. Nah, itu di waktu kapan kita bisa stop itu? Ada cara yang trik-triknya nggak Bante? Itu mungkin itu aja dulu Bante, saya jadi lupa. Ya, terima kasih Pak Rudi ya. Pertanyaan jadi ada dua ya mengenai anatta ya. Anatta ya, keraguan terhadap anatta. Apa yang diragukan tadi? Ya, ketika bermeditasi kita merenungkan anatta. Jadi meditasi itu ada dua, ya meditasi Buddhis itu ada dua. Yang pertama adalah samatha bhavana, yang kedua adalah vipassana bhavana. Samatha bhavana adalah meditasi yang tujuannya untuk menenangkan batin atau ketenangan batin, ya. Batin kita tidak tenang ya kalau kita lihat dengan sebenar-benarnya, dengan seksama begitu ya. Batin kita tidak tenang itu karena selalu goyang, selalu goyah, tidak bisa diem. Ya pikiran kita kan memang sifatnya nggak bisa diem gitu ya. Makanya diibaratkan seperti monyet ya, nggak bisa diem. Ya, jadi begitu. Seperti ini misalkan kalau ini teh begitu. Teh biasanya ada serbuk kecil begitu ya. Apalagi kalau teh tubruk gitu ya. Nah, kalau teh itu misalkan kita goyang terus, apa yang terjadi? Butek ya, ampasnya itu akan mabul kemana-mana begitu ya. Tetapi bagaimana supaya dia itu menjadi jernih? Ya, diamkan aja. Nanti kalau diam, kotorannya akan mengendap. Kalau kotoran mengendap, ya airnya menjadi jernih. Nah, itu adalah perumpamaan atau gambaran untuk yang menjelaskan bagaimana dengan samatha itu batin kita menjadi tenang. Tapi kotoran batin masih ada di sini nih, mengendap saja. Ya, jadi pikiran kita tidak tenang karena satu, pikiran kita teringat sesuatu yang sudah lewat. Ya, yang menyenangkan bisa menimbulkan kerinduan, bisa menimbulkan keinginan untuk kembali lagi. Sementara yang sudah lewat, sebaik apapun kita nggak bisa kembali ke sana. Dulu waktu masih pacaran dia begini, sekarang kok begini, nggak bisa lagi.
Ya, yang tidak menyenangkan juga kita nggak bisa apa-apakan lagi sesuatu yang sudah lewat. Dia sudah menyakitiku, ya sudah lewat. Atau yang ada, oh harusnya kemarin saya nggak begitu. Ya sudah lewat, mau diapakan lagi, nggak bisa. Gitu ya. Nah tapi pikiran kita kadang-kadang momennya itu sudah lewat, kita masih menggenggam di sini, nggak bisa melepas nih. Ya, atau kalau tidak sesuatu yang sudah lewat yang menimbulkan kegelisahan, batin kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Ya, sehingga yang terjadi apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gimana besok? Jangan-jangan besok begini, jangan-jangan besok begitu. Besok mau ada janjian, gimana kalau besok hujan? Ya, gimana apa dan lain sebagainya, sehingga menari-nari terus, akhirnya overthinking, ya, pikiran menjadi takut, khawatir, gelisah, takut, khawatir, cemas, sehingga Sang Buddha mengatakan hidup di saat ini, gitu ya. Itu kalau samatha bhavana, Pak. Jadi bagaimana mendiamkan batin berada di sini saat ini bersama dengan objek, ya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah meditasi yang disebut vipassana bhavana. Pengembangan batin yang bertujuan untuk memperoleh kebijaksanaan pandangan benar, pandangan terang. Tidak lain dan tidak bukan, pandangan benar, pandangan terang sehubungan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Tidak lebih dari itu. Gitu ya. Tadi sehubungan dengan anatta, anicca sudah paham ya. Kalau dia muncul, dia berlangsung lenyap. Ini anicca ini. Sesuatu yang muncul pasti akan padam. Sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Sesuatu yang timbul pasti akan tenggelam. Sesuatu yang datang pasti akan pergi, dan lain sebagainya. Ya, kalau dukkha, sesuatu yang menyenangkan nanti akan berubah. Keadaan yang saya alami sekarang ini juga tidak akan bertahan selamanya. Itu dukkha. Nah, kalau anatta bagaimana? Vipassana bhavana, kembali sedikit ke samatha ya. Samatha bhavana itu secara keseluruhan objeknya ada 40, Pak. Ada 40 objek, tapi dari 40 ketika Anda mau bermeditasi, pilih satu saja. Dari awal sampai dengan akhir satu saja. Ya, ada 40 objek, apa misalkan 10 kasina, 10 asubha, 10 apa lagi? Anusati ya, saya tidak hafal secara keseluruhan, tapi yang jelas dari 40 itu dipilih satu saja. Dipilih satu dari awal sampai akhir, misalkan mau anapanasati, ya sudah dari awal sampai akhir itu. Kalau metta bhavana, ya sudah dari awal sampai akhir itu. Ya, kenapa? Supaya ketika kita mengamati satu objek, ya menjadi fokus. Kalau sudah fokus, sama seperti kalau Anda pakai kamera gitu ya. Kalau sudah Anda tekan titik fokus ke satu objek, objeknya akan menjadi jelas. Sementara sekelilingnya akan menjadi buram, blur begitu ya, blur begitu. Nah, ketika melihat objek itu menjadi sangat jelas, batin akan menjadi tenang. Ya, jadi itu samatha bhavana, satu objek saja. Sementara itu vipassana bhavana, objeknya menjadi sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Ya, meskipun sangat banyak, tetapi objeknya tidak keluar dari batin dan jasmani. Ya. Jadi bukan objeknya di luar membayangkan apa, merenungkan apa, memikirkan apa, enggak. Objeknya hanya ya di sini, enggak lebih dari ini, dari batin dan jasmani kita ini, ya, tidak lebih dari itu. Jadi objeknya adalah nama dan rupa, hanya itu. Tetapi kita harus melihat rupa dulu. Rupa terdiri dari apa? Sudah dijelaskan. Rupa itu tersusun atas 4 unsur. Jadi dengan vipassana bhavana kita berusaha melihat secara seksama setiap unsur secara detail. Vipassana, artinya adalah
detail, rinci, atau beraneka ragam. Pasana dari kata kerja pasati. Pasati artinya adalah melihat. Artinya wipasana, melihat secara detail. Melihat keanekaragaman sesuatu yang muncul lenyap. Melihat secara rinci. Gitu ya. Nah, jadi kalau wipasana bhawana, objeknya adalah nama dan rupa. Nama dan rupanya siapa? Ya sendiri. Jangan meditasi Bante dia kok begini. Lah Anda meditasi melihat siapa? Gitu ya. Lihatnya ke dalam diri sendiri ya. Jadi nama dan rupa. Rupa tersusun atas 4 unsur. Padat atau tanah, padhawi dhatu, unsur apo, air. Ya, kemudian unsur wayo udara atau angin ya. Kemudian unsur tejo, api atau panas. Kita harus memahami nih. Kita harus memahami bukan hanya yang padat itu tulang, gigi atau apa misalkan ya. Kemudian yang angin itu napas masuk keluar ini kan udara ini. Kemudian yang panas ya suhu. Jadi sebetulnya kita kalau kita bilang panas dalam pembahasan ini bukan hanya yang panas saja, tapi kita melihat karakteristiknya, yaitu suhu, temperatur. Jadi panas atau dingin gitu, ya. Nah, kemudian unsur apa lagi? Air ya. Apo air, wayo udara. Padhawi sudah ya berarti ya 4 ya. Unsur air, tejo api, suhu. Ya, nah jadi ketika duduk bermeditasi ini misalkan, duduk bermeditasi, ya napas masuk keluar ini udara Pak. Udara itu sifatnya apa? Bergerak. Kembung kempis. Ketika udara masuk perutnya ngembung, ketika udara keluar perutnya ngempis. Ya, kalau unsur tanah, unsur padat sifatnya apa? Kaku, berat, kasar, gitu ya. Jadi kalau Anda duduk meditasi, aduh Bante kok badan saya berat ya. Itu jangan diasosiasikan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Objeknya ada di sini Pak, bukan di luar. Aduh Bante kok badan saya berat, ini jangan-jangan ada setan yang nempel. Itu berarti sudah di luar batin dan jasmani Pak. Artinya kalau kita melihat seperti itu ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Sementara yang dibutuhkan dalam vipassana adalah perhatian yang bijak. Ketika Anda kok badan saya berat, berarti itu adalah unsur dari padhawi. Kalau unsur panas ya tadi suhu. Jadi kalau badannya panas, ini unsur apa? Unsur tejo dhatu gitu ya. Kalau air itu ya mengikat ya, kohesi ya, air. Terus itu rupa. Jadi kita melihat metabolisme atau menyadari metabolisme apa yang terjadi pada tubuh kita. Bukan hanya duduk loh ya. Meditasi vipassana bisa dilakukan ketika jalan, berbaring, nyapu bisa, nyapu. Ketika ada perhatian pada apa yang dilakukan itu meditatif. Jadi jangan berpikir, meditasi itu hanya duduk, diam, tidak bergerak. Tidak. Ketika Anda buka pintu, orang yang punya sati, buka pintu akan dengan penuh sati. Tutup pintu juga tidak akan berang begitu. Orang yang punya sati, tutup pintu akan perlahan. Orang yang punya sati, jalannya tidak kerusak-kerusu, ceroboh. Gitu ya. Nah itu. Jadi yang pertama melihat rupa. Yang kedua nama. Nama ini tersusun atas 4. Apa ini namanya? Wedana, perasaan, sanya, persepsi, sangkara, bentukan mental, dan winyana, kesadaran. Ketika ada
suara misalkan ya. Ketika ada suara, dari 4 ini yang berfungsi mengetahui suara itu yang mana? Ketika ada suara, suara pasti kontaknya dengan indria ya, indria telinga. Nah, yang mengetahui bahwasanya ada suara dari nama ini, 4 ini, winyana, pengetahu atau kesadaran ya. Ini yang mempersepsikan bahwasanya ini berisik atau ini tenang atau ini, kalau misalkan ada suara meong begitu, ini suara apa? Ada suara ya. Yang mengetahui ada suara adalah peran dari kesadaran. Yang mengenali bahwasanya itu suara kucing adalah sanya. Sanya kan pengenal, yang mengenali gitu ya. Kalau Anda duduk meditasi, kemudian ada suara orang berisik, ada suara orang ngobrol-ngobrol, atau ada yang teriak-teriak begitu ya, suara ada, kita mengetahui ada suara, yang mempersepsikan ini sebagai oh ini berisik, itu apa? Sanya. Ini ada objek, ada indria gitu ya. Yang mengetahui ada ini adalah sanya, winyana, mengetahui ya. Kemudian ini warnanya apa? Merah. Yang berfungsi untuk mengenali bahwasanya ini warna merah apa? Sanya gitu ya. Jadi kita kenali fungsinya satu-satu dulu, seperti tadi suara. Nah, ketika ada suara, kemudian suara itu mengetahui, winyana mengetahui, sanya mengenali ini berisik, gitu ya. Kemudian yang akan menjalankan fungsinya apa? Wedana, Pak. Wedana, ya. Wedana akan berfungsi tidak senang. Ketika sudah tidak senang, karena dipersepsikan sebagai sesuatu yang buruk, batin menjadi tidak senang, wedananya tidak senang. Karena tidak senang adalah niat bentukan mental, sangkara, untuk melakukan sesuatu. Dihina nih misalkan, atau dipuji gitu ya. Nah, dipuji dengan suara atau ucapan. Ucapan yang mengetahui adalah winyana, yang mengenali, oh ini pujian. Kemudian batin merasa senang, wedana. Kemudian ada niat baik, mungkin merespon seperti apa begitu ya. Tapi kalau itu adalah hinaan, yang mengetahui winyana, yang mempersepsikan itu sebagai celaan, batin tidak suka. Karena sudah dicela, muncul niat untuk pukul. Begitu ya. Jadi ketika kita melihat masing-masing fungsinya ini, ternyata kita akan bisa memahami bahwa ya ini menjalankan fungsinya masing-masing. Tidak ada aku, mana Pak Rudi? Kalau Anda, Bapak misalkan ya, misalkan Anda ke Jakarta, tidak ada yang kenal, nggak ada orang sana yang kenal. Kemudian Anda memperkenalkan diri sebagai namanya siapa ya, misalkan namanya Pak Ijo begitu. Orang sana percaya enggak? Lama-lama mereka akan mengenali Anda sebagai, jadi apa yang disebut Rudi kan hanya kesepakatan nama. Jadi yang ada apa sebetulnya secara ini, kebenaran kesepakatan, apa namanya? Samuti saja ya. Ya. Samuti saja, kebenaran kesepakatan itu adalah ini Bante Cirajayo, ini Pak Rudi. Tapi kebenaran mutlaknya hanya Pancakanda. Gitu. Jadi kalau seperti ini misalkan rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana begitu ya. Kita mengetahui masing-masing, kemudian sati itu winyana juga pengetahu, ya dia hanya mengetahui oh ada suara,
batin sudah dilatih, batin terlatih, tidak ada kotoran batin misalkan, akankah dia mempersepsikan ini sebagai buruk buruk atau baik? Ya, karena dia hanya mendengar, sebatas mendengar, apakah batinnya akan terganggu? Gitu ya. Jadi yang ada itu kita membiasakan batin kita ya untuk terarah pada hal-hal yang baik, punya sati, panya, dan wirya, begitu ya. Kita hanya membiasakan saja. Jadi tidak ada pengendali yang kita sebut sebagai aku, tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya hanya kondisi-kondisi saja yang saling mempengaruhi. Ketika badan sakit, ya, badan sakit mempengaruhi nama, ya, rupa sakit mempengaruhi nama. Misalkan Anda duduk lama, Bante lama ceramahnya nggak selesai-selesai. Nah, duduk pun sudah, waduh badan bokong saya sudah panas nih Bante. Ya, yang panas, yang sakit apa? Nama atau rupa? Rupa. Rupa mempengaruhi batin. Aduh, pengen berdiri lah, pengen apa, bosan, begitu ya. Atau ketika bosan mempengaruhi batin merasa bosan, yalah keluar dulu main HP lah, gitu ya. Bentukan mentalnya akan berpikir macam-macam. Saya mau ke kamar mandi dulu lah, saya mau main HP dulu lah, saya mau mualet dulu lah, mau apa, begitu ya. Saya mau keluar dulu lah, apa segala macam. Akhirnya nama mempengaruhi rupa untuk berdiri. Ketika duduk meditasi bersila, terasa sakit, yang sakit adalah jasmani, kemudian batinnya menyuruh jasmani. Ganti posisi. Yang mengingini ganti posisi itu batin atau jasmani? Batin, gitu ya. Nah, jadi antara batin dan jasmani di sini saling berproses, Pak. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang kita sebut sebagai si pengendali yang selama ini kita persepsikan sebagai aku. Maka ya ini disebut sebagai sakkaya ditthi, pandangan tentang keakuan. Jadi ada aku, ya, aku yang mengangkat gelas. Gak ada, hanya batin punya niat untuk mengangkat, kemudian jasmani bergerak. Kalau misalkan jasmani ini tidak ada batinnya, bisa nggak gerak? Nggak bisa, ya. Jadi jasmani ini bisa bergerak, bisa berjalan, bisa begini dan lain sebagainya, disuruh oleh batin. Apa yang terjadi pada jasmani juga akan mempengaruhi batin. Jadi ketika nanti kita lihat secara seksama dengan vipassati, melihat secara detail atau vipassana, kita akan tahu, oh ternyata adalah hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat antara batin dan jasmani. Yang ada hanyalah proses. Mana yang batin, mana yang jasmani. Yang merasa sakit adalah jasmani, yang mengingini untuk ganti posisi adalah batin. Dari situ kita sudah bisa memilah, Pak. Mana rupa, mana nama, ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan tahu bahwa oh ini adalah hubungan sebab akibat. Terjadi sesuatu pada ini mengakibatkan ini bereaksi. Nah, begitulah, ya. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih. Selamat malam, nama budaya Bante, nama budaya semuanya. Belakangan ini kita sering dengarkan kalau di media sosial itu banyak sekali yang kayak teori-teori afirmasi gitu loh. Tes, ya, yang ingin saya tanyakan, sedangkan di ajaran Sang Buddha kan pikiran ada pelopor ya Bante ya. Nah, apakah memang ada korelasinya dan apakah itu termasuk ke dalam ajaran Sang Buddha? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya sehubungan dengan ya seperti tadi dikatakan, sekarang banyak sekali konten tentang penyakit mental apa segala macam, penyembuhannya apa segala macam, termasuk afirmasi begitu ya.
Afirmasi ya itu bagaimana kita memberi saran, memberi sugesti, mengarahkan batin kita untuk berpikir yang baik, kan begitu ya. Nah ini juga selaras, ini relevan dengan ajaran Buddha, bahwasannya Sang Buddha menempatkan pikiran itu sebagai sesuatu yang penting. Pikiran itu sebagai pelopor, pemimpin, pembentuk, begitu ya. Jadi makanya kalau di beberapa pembahasan, kalau tidak salah di Dhammapada, Sang Buddha menyebut bagaikan rumah yang beratap tiris. Tahu nggak tiris? Tirisnya. Ibu-ibu kalau masak mie misalkan, setelah direbus kemudian ditiriskan. Tiris bukan saring, tiris itu merembes, bocor gitu. Bagaikan atap sebuah rumah yang beratap tiris, artinya rumah itu atapnya bocor begitu ya. Ya, air akan merembes, akan masuk menembus atap yang rumah yang beratap tiris itu. Demikian pula nafsu akan menembus pikiran yang tidak dikendalikan dengan baik, yang tidak dilatih dengan baik. Di Dhammapada bab tentang citawaka, tentang pikiran, Sang Buddha menyampaikan bukan karena pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, akan tetapi pikiran yang tidak diarahkan secara baik atau pikiran yang diarahkan secara salah yang akan 40 syair 42 dulu. Bukan karena pertolongan ibu, itu yang 43, 33 ya. Yang ini dulu 42 atau 43. Luka atau kesakitan macam apapun dapat disebabkan oleh mereka yang bertikai, bertengkar. Akan tetapi pikiran yang diarahkan secara salah yang akan melukai seseorang jauh lebih berat. Di syair berikutnya, bukan karena pertolongan ibu, ayah ataupun sanak keluarga, akan tetapi pikiran yang diarahkan secara baik yang akan mengangkat derajat seseorang. Gitu ya. Jadi dari beberapa syair ini kita mengetahui bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Kenapa Sang Buddha mengibaratkan rumah yang beratap? Jadi atap ini diibaratkan pikiran. Atap itu di dalam rumah tampaknya paling tinggi, kan gitu ya. Nah, sama seperti pikiran, menempati posisi yang sangat spesial. Oleh karena itu, dengan mengarahkan pikiran yang baik, kalau diarahkan secara salah, ya, karena dia pelopor, dia pemimpin, ucapan yang muncul juga akan salah. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu secara keliru, mempersepsikan segala sesuatu secara keliru, kalau pandangannya salah, Jalan Mulia Berinsut 8, ya, kalau pandangannya sudah salah di dalam memandang hidup, ya ucapannya juga akan salah, Pak. Kalau saya menganggap ini piring, pandangan saya sudah salah, ya, sehingga ketika nanti muncul dalam ucapan dan tindakan apa segala macam, ya akan salah. Tapi kalau saya memandang ini secara benar, pikiran diarahkan secara benar untuk menilai ini sebagai gelas gitu, menilai secara benar, pikiran dilatih untuk berpikir secara benar, maka ucapan, tindakan, dan lain sebagainya juga akan benar. Ya, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan dari saudari tadi, bahwa ya ini adalah hal yang relevan di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, kalau mereka mengarahkan kita untuk beraspirasi, berafirmasi yang positif, Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kita juga harus mengarahkan pikiran kita ke arah yang baik. Ya, pikiran adalah pelopor, adalah pemimpin. Apabila seseorang
berucap atau bertindak dengan pikiran yang keliru, yang salah, yang tidak murni, yang jahat, ya penderitaan akan mengikuti. Bagaikan roda berarti yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sementara kalau pikiran diarahkan secara baik, sumbernya ini baik, pemimpinnya ini baik, nanti keluar dalam ucapan dan tindakan juga baik. Akibatnya yang mengikuti juga baik, seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Begitu ya. Penyerahan piagam kepada Bante, Romo Dharmananda atau Romo Sungsung yang akan menyerahkan kepada Bante.